Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatin ukhra laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithu litammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk tobat. Bersyukur kita masih diberi waktu untuk bersedekah. Berhablum minan nas, berhablum minallah, sebagai jalur persiapan kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karenanya setiap khutbah Jumat masjid sedunia sama. Ittaqullah haqqa tuqatih, untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, bukan takwa yang main-main, bukan takwa yang pilih-pilih ayat, bukan milih yang enak meninggalkan yang enggak enak. Padahal perintah Allah itu ada yang enak, ada juga yang tidak enak. Terutama pada saat menjauhi larangan Allah, ini perlu jihadun nafsi, perjuangan keras, alias mengalahkan nafsu, mengalahkan setan. Yang kita tahu sebagai mukmin bahwa setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kita semua. Maka kita harus perangi setan itu dimanapun mereka berada. Mereka memang gak kelihatan, tetapi dia adalah makhluk halus yang selalu menggoda kita, menghasut kita ke arah yang tidak baik tentunya. Inna nafsal ammaratum bisu, nafsu itu ngajak kepada kejahatan. Jadi kalau orang pikirannya negatif aja, itu berarti jahat. Jahat alias dari setan. Tapi kalau ngajaknya kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada masjid, hafal Quran, ngaji, baca hadis, baca rawi, ngadain maulid, kunjungan terhadap orang-orang yang sakit di kanan kiri kita, peduli sosial, tidak harus bernilai besar, tapi pedulinya itu yang penting. Mereka yang memiliki hartanya banyak, kasih duit. Yang punya ilmu, kasih nasihat, ketenangan. Nah, tugas ulama itu menenteramkan umat, bukan membuat kacau umat. Menenteramkan. Jadi hadirnya itu sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nih maulid. Kunci maulid itu di situ. Bagaimana supaya kita diutus di muka bumi ini rahmatan lil alamin. Artinya rahmat itu kasih sayang. Jadi kalau dia benci-bencian, saling syirik, takabur, menjatuhkan, ghibah, namimah, subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Jadi umat Islam ini kita evaluasi
utamanya di bulan Rabiul Awal ini, hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka peringatan-peringatan Maulid Nabi itu penting. Jangan bilang peringatan Maulid Nabi dibilang nggak ada dasar hukumnya, alias bid'ah misal. Jadi kita pemahamannya adalah memperingati Rasulullah, bagaimana lahirnya beliau, akhlaknya beliau, sifatnya beliau, bagaimana ketika menjadi pemimpin perang, bagaimana ketika beliau di rumah tangga dengan istri-istrinya. Padahal istrinya banyak, tapi istrinya bilang itu Rasulullah hebat, Rasulullah adil. Dan memang juga beliau gagah, perkasa, ganteng, dan bisa menenteramkan istri-istrinya. Nah, kita istri satu bisa nggak menenteramkan istri yang hanya satu saja? Masa nggak bisa? Rasulullah istri banyak tapi bisa. Dan bisa uswatun hasanah. Keteladanannya itu yang maha penting. Maka peringatan hari besar Muhammad SAW ketika dilakukan di Rabiul Awal, kita bersyukur ada Rabiul Akhir. Jadi maulid ini makin panjang, ada Oktober, nanti ada juga November. November habis juga orang masih ngadain maulid, alhamdulillah berkah. Hikmah yang pertama itu adalah supaya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Itu hikmah satu tuh, supaya orang tuh bersolawat. Kenapa harus solawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu jelas. Kalau Allah saja dan malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi, apalagi kita umatnya yang butuh syafaatnya, butuh perlindungannya, butuh kasih sayangnya, butuh sinar-sinar Rasulullah, nur ilahiyah, nurun ala nurin. Bahkan Rasulullah itu nur, cahaya, ala nurin, di atas cahaya. Apa itu tafsirnya? Anta syamsun, anta badrun. Rasulullah itu matahari, Rasulullah juga bulan. Luar biasa. Kehadiran Rasulullah bukan hanya figur yang tegap, bukan hanya fisiknya memang ganteng hebat. Semua wanita juga tertarik kepada Rasulullah. Saking tertariknya semua wanita pengen dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini kita ini, masyarakat kita ini, ada nggak semua wanita pengen nikah dengan kita? Nikah satu aja nggak beres. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau ente tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, atu aja. Walaupun ayatnya masna wa sulasa wa rubah, itu bagi yang memiliki kekuatan seperti Rasulullah SAW. Harus berilmu dulu, punya akhlak yang hebat dulu, tazkiyatun nafsi dulu, pembersihan jiwa. Artinya Rasulullah memang sudah disucikan jiwanya ketika Isra dan Mi'raj. Nah, makanya baginda Nabi yang luar biasa itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan mursalin, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hebat. Dari Kanjeng Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain itu kalah semua sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karenanya perbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Man sholat, siapa yang solawat, solatan walaupun sekali, alaiya, kepada saya, sallallahu, Allah akan membalas, memberikan keberkahan orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu asro sholawatin, 10 kali lipat. Nih hebatnya. Maka kita harus mencintai Kanjeng Nabi melalui jalur ini. Kapan kita mencintai Kanjeng Nabi? Itu udah biasa Pak Ustaz. Nah, tapi kan di peringatan Maulid itu diingetin. Siapa Nabi, dulu lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, kakek siapa, siapa saja yang berjuang bersama Rasulullah, siapa nama sahabat-sahabat Rasulullah, di mana mereka berdakwah, berapa tahun dia di Mekah, berapa tahun di Madinah, apa kehebatan Rasulullah. Siti Aisyah, singkat, padat, tepat. Wahai Siti Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Jawab Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran. Adalah Rasulullah itu memiliki akhlak seperti Al-Quran berjalan. Bayangin itu 30 juz, 6.660 ayat. Saudara,
Ada yang hafal, ada yang tidak. Coba dibaca. Tuh, makanya kalau khataman Quran jangan nunggu Ramadan nih. Gini hari ini kita dapat berapa juz? Rabiul Awal, ntar Rabiul Akhir, khatam. Terus khatamnya ini sambil angen-angen sak maknane. Maca Al-Quran angen-angen sak maknane itu. Baca Al-Quran tapi tahu artinya. Ah, itu hebat. Karena itu dialog kita langsung kepada Allah. Dialog artinya komunikasi. Ketika kita membaca Al-Baqarah misalnya terus juz 1. Ketika baca Yasin pun tahu artinya. Subhanallah. Dan biasanya orang yang memaknai Al-Quran ketika membaca itu dia bisa menangis karena bacaan Al-Quran itu kalamullah itu dan menyadari siapa dirinya. Nah, saudara, dalam konteks Maulid, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Ini maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad nih. Min anfusikum, dari kelompok kalian. Sama, dia manusia, bukan malaikat. Jadi hebatnya Nabi Muhammad itu basyarun, dia manusia juga kayak kita, makan, minum, tidur, seks, nikah, biasa. Tapi laisa kal basyari, cuman beda kalau sama kita. Manusia tapi beda. Nah, ini karena memang ya pilihan Allah, udah jelas. Kenapa itu pilihan Allah? Yang bernama Muhammad. Pantas dong Pak Ustadz, itu karena Rasul, karena Nabi. Iya, karenanya wajib kita contoh sebagai manusia. Kita juga manusia, beliau manusia. Beliau bisa bangun tahajud, kenapa kita tidak bisa? Beliau bisa duha, kenapa nggak bisa? Beliau bisa puasa, kenapa kita nggak bisa? Itu maksudnya, sama manusianya. Jangan bicara dia nabi atau rasulnya. Justru memang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian memang mencintai Allah, buktiin cinta kalian kepada Allah dengan cara fattabi'uni, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Aspek ibadah jelas. Siapa yang the best, ibadahnya yang terbaik di muka bumi ini ketika zaman luar biasa kafir Quraisy Mekah, panas tandus, sajadahnya nggak kayak gini. Dulu nggak ada AC, nggak ada kipas angin, panas. Ini kayak kita sajadahnya enak, kasur enak. Rasulullah kasurnya apaan? Dari pelepah kurma sudah. Rumahnya terbuat dari apa? Belum ada tembok ini, belum ada cat yang hebat. Coba lihat itu di museum ketika kita pergi haji di Mekah, Madinah. Atau ada museum juga di Indonesia sudah sebagian diadakan. Oleh karena itu mengingat sejarah-sejarah seperti itu penting. Ketika kita umroh juga jangan hanya labbaik Allahumma umrotan muter-muter di situ aja, tapi lihat sejarah-sejarah Kanjeng Nabi, di mana Jabal Nur, di mana Jabal Uhud. Ingat sejarah Kanjeng Nabi, di mana Gua Hiro. Kenapa itu? Untuk mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah SAW. Salawat. Kemudian menumbuhkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Itu hikmahnya Maulid. Kalau ada peringatan besar, itu hikmahnya. Kemudian hikmah yang ketiga itu yang jelas, yang hadir dalam Maulid mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi adalah setelah kita tahu hikmah Maulid itu, terakhir adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah tersebut. Ada sidik, ada amanah, tabligh, fatonah. Apa itu artinya? Tinggal praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran anak SD, madrasah. Tapi kita ini praktek itu yang penting, bukan soal pelajaran anak MI, tapi praktek sidik. Oh ya, saya harus benar. Amanah, saya harus menyampaikan amanah ketika dipercaya. Tabligh, saya harus menyampaikan risalah Islamiyah. Fatonah, cerdas. Jadi umat Islam nggak boleh bodoh, maka harus belajar dan belajar. Dan Rasulullah sangat kenceng itu ngomongin belajar. Tolabul ilmi terus. Minal mahdi ilal lahdi, kajian, kitab, kajian, terus tafsir, hadis, fikih. Itu maksud suruh belajar. Karena supaya kita umat Islam membaca keadaan supaya fatonah, supaya cerdas menghadapi kesulitan. Cerdas, kemarin kita sudah cerdas menghadapi pandemi yang alhamdulillah sudah selesai. Cerdas lagi sebentar lagi 2023 menjelang 2024, udah jelas juga umat Islam harus cerdas. Menghadapi kondisi bangsa dan negara ini kita juga harus cerdas.
Tapi sifat-sifat Rasulullah yang paling penting yang harus kita ikutin adalah azizun ma'anitum. Satu, punya kepedulian sosial terhadap sesama. Kalau orang lain susah, dia ikut susah. Orang lain sakit, Rasulullah ikut sakit. Nomor satu yang jenguk itu Kanjeng Nabi. Bahkan musuhnya tiap hari ngeludahin aja, Rasulullah yang menjenguk duluan. Ini kanan kiri kita ada yang sakit, ada yang meninggal. Siapa yang ngurusin? Malayah tamu bi amril muslimin falaysa. Orang yang tidak memperhatikan urusan sesama umat Islam itu bukan umatku, kata Kanjeng Nabi. Jadi kalau ngaku umatku, sayangi umat. Azizun ma'anitum, itu Rasul. Harisun alaikum bil mu'minin. Orang beriman ingin diselamatkan oleh Rasulullah supaya selamat dunia akhirat. Kita pengen nyelamatin orang kan? Ada yang kafir, gak mau sholat, gak mau ini, gak mau zakat, gak mau puasa, gak mau infak. Kita bisa dakwah. Dakwahnya kan gak harus pakai mic ini. Datengin, ada proposal. Yang belum sholat diingetin, ayo sholat, mumpung masih punya umur. Yang duitnya banyak diingetin, jangan lupa zakat fitrah. Fitrah mah murah, zakat mal. Beliin AC, kelola masjid. Alhamdulillah masjid memiliki infak dana kota amal 80 jutaan, itu luar biasa. Jangan dilihat masjid seperti ini, tapi tinggal memakmurkan kalau sudah punya duit. Berarti maulid bisa, ngadain santunan bisa. Sesekali pengurus undang yatim piatu, para janda untuk diberikan peduli, atau masyarakat sini dipilih mana yang perlu bebas gratis biaya pendidikan, disekolahkan melalui dana masjid. Bisa nggak? Sangat bisa. Bagaimana pengurus masjid membuat inovasi. Sesungguhnya uang masjid itu tidak harus berlomba-lomba sisa saldonya banyak, tapi sisa saldo itu manfaat untuk jamaah ini, terutama yang lagi sakit, yang lagi meninggal, yang lagi membutuhkan, yang lagi dirawat dan lain sebagainya. Boleh disumbang dengan dana masjid untuk rahmatan lil alamin tadi, saudara. Terakhir, Raufur Rahim. Sifat Kanjeng Nabi adalah penyantun, Rahim maha penyayang. Rauf penyantun. Penyantun artinya enggak kasar. Rasulullah baik, murah senyum. Kasarnya Rasulullah itu kalau sudah menentang dakwah, asyidda'u 'alal kuffar. Dia tegas terhadap orang kafir. Tapi ruhama bainahum, saling kasih sayang terhadap orang yang beriman. Semoga manfaat dan Allah panjangkan umur kita, amin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.